Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami di sini utusan dari mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 dari kelas D akan mewawancarai salah satu guru dari SD 03 KB yang bernama Bapak Oni Aspina Mendra SPD. Yang pertanyaannya yang beranggotakan saya sendiri Kauliana dan di samping saya Dea Yuliana Putri dan Bobri Putra Batakas, Irwan Hasan dan Faris Zaki Al-Qalbi. Baiklah, di sini saya akan memulai pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Oni. Bagaimana proses Bapak dalam mengajarkan anak murid di dalam situasi pandemi sekarang ini, Pak? Ya, proses dalam mengajar dalam sistem seperti dalam COVID ini, anak-anak belajar itu belajar daring. Anak cukup dikasih tugas melalui WA. Setelah dikasih WA, anak mengerjakan tugas di rumah. Terus anak bergantian dengan hari yang berbeda mengantarkan tugas ke sekolah dan menjemput tugas lagi. Ada sistemnya yang memakai WA dan ada sistemnya yang menjemput tugas. Kalau sistem WA itu dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas rendah. Kalau kelas tinggi yang menjemput tugas, mengantar tugas, menjemput tugas. Ya, itu dalam keadaan pandemi sekarang. Bagaimana caranya Bapak mengatasi atau mengatur waktu mengajarkan siswa di masa pandemi ini? Ya. Kalau pelajaran olahraga di masa pandemi ini kita tidak ada mengerjakan praktek lapangan, tidak ada. Jadi kita hanya bermateri saja. Ya, kita buat dalam modul. Sebelumnya ada seperti RPP-nya ada dirubah, RPP yang semula. Kalau yang semula RPP-nya sampai waktunya sebanyak 2 jam pelajaran. Kalau di dalam pandemi ini waktunya dirubah. Jadi RPP-nya namanya RPP 1 lembar. Jadi kita rombak dan anak-anak hanya menerima materi seperti ada buku yang dikasih ke anak-anak. Nah, terus di dalam WA atau di dalam elektronik, guru hanya menyampaikan poin-poin saja. Nah, jadi anak-anak itu hanya membaca di rumah. Setelah itu dikasih tugas dan terus siap-siap tugas diantarkan ke sekolah per orang atau berganti-gantian. Nah, tidak hari itu semuanya berganti-gantian. Jadi anak itu tidak ada kerumunan, tidak ada. Ya. Selanjutnya Pak, apa saja dampak pandemi terhadap proses pembelajaran olahraga? Dampak pandemi dalam proses pembelajaran itu sangat jauh merosotnya pengetahuan anak-anak. Bayangkan kalau di tatap muka, anak-anak tuh semuanya poin-poin pelajaran pasti kita terangkan. Kalau dalam olahraga kita praktekkan. Tapi di dalam pandemi anak-anak hanya membaca saja. Ya. Jadi pengetahuan anak-anak itu adalah terbatas. Dia cuma tahu sepertinya contohnya gerakan berlari, dia hanya tahu membaca berlari seperti ini. Kalau dalam pelajaran tidak di dalam pandemi, kita terangkan bagaimana cara berlari yang baik, bagaimana terus kita praktekkan. Nah, jadi anak-anak itu sangat memahami dan sangat mengerti dan bisa melakukan di dalam pelajaran tidak di masa pandemi. Kalau pandemi anak-anak hanya tahu apanya saja, tahu tentang keterangan atau materi saja dia tahu. Prakteknya dia belum tahu kan. Jadi itu kelemahan dari pembelajaran daring
di masa pandemi ini. Selanjutnya Pak, olahraga apa yang sering Bapak ajarkan kepada anak didik di masa pandemi? Ya, di masa pandemi soal RPP itu kan kita rubah dan KD-KD-nya kita rubah. Kita hanya mengambil dari apa tuh tentang kesehatan. Contohnya bagaimana cara menjaga kesehatan, kebersihan tubuh dan pola makan bagaimana. Pokoknya cara tentang kesehatan saja yang diajarkan, tidak dengan misalnya ada berlari, ada bermain sepak bola, tidak. Kita hanya beri pelajaran yang mungkin di rumah saja, yang mungkin dilakukan di rumah saja. Kecuali kalau dilihat dari pembelajaran SMP atau SMA ya, dia praktek di rumah, terus di video kan dikirim ke guru. Kalau SD belum bisa, soal maklum kelas 1 dari TK mau SD kan, jadi belum bisa melakukan gerakan itu tanpa bimbingan guru pembimbing. Jadi dia hanya belajar materi saja terus diantarkan. Jadi saya sebagai guru olahraga SD hanya memberikan materi-materi saja dan tugasnya di atas kertas saja. Oke Pak, selanjutnya bagaimana cara Bapak meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran olahraga di masa pandemi? Ya, meningkatkan motivasi belajar dalam pandemi ini. Anak-anak tuh dikasih tugas di rumah. Kalau kelas 1 tuh bersama orang tuanya. Maklum kelas 1 belum bisa membaca, belum bisa. Jadi dia terus didampingi oleh orang tuanya. Nah, dengan pembelajaran itu dikasih, contohnya kelas 1 ini, dia bermotivasi dia untuk belajar dan bimbingan juga sama orang tuanya. Kecuali kelas yang tinggi, contohnya kelas 6. Ya. Kelas 6 kita kasih materi sama dengan kelas 1. Cuma materinya ya seperti tadi dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia buat contohnya dari bangun tidur apa dia kerjakan sampai sore, sampai malam, tengah malam. Nah, dia termotivasi kan apa kegiatannya. Besok dia kalau ada di dalam catatannya, dia tahu oh hari ini saya kerjakan ini. Nah, jadi semacam semacam untuk mengatur kehidupan dia sehari-hari. Itu ada poin-poinnya nanti tamat-tamatnya itu ada. Selanjutnya Pak, olahraga apa saja yang cocok diberikan kepada anak didik Bapak pada saat pandemi ini? Ya, kalau olahraga tentu berhubungan dengan praktek. Ya. Jadi saya hanya menyarankan kepada anak-anak belajar di rumah. Dalam arti menambahlah untuk istilahnya untuk meningkatkan imun tubuh. Saya hanya menyarankan kepada anak-anak. Yang pertama, di pagi hari anak-anak itu kalau dapat berjemur kan kita tidak ada tatap muka di sekolah kan, berjemur atau pagi hari itu dia jogging dulu ya. Sampai kalau tidak pagi, sore hari. Yang penting anak-anak tuh keringatnya keluar dalam satu hari itu ada keringatnya keluar. Pertanyaan selanjutnya itu metode pembelajaran apa yang Bapak ajarkan kepada siswa tentang olahraga pada masa pandemi ini? Ya, metodenya kan metode daring tadi ya. Metode pelajarannya kita hanya memakai elektronik seperti HP. Kita hanya di WhatsApp saja. Kita berkirim materi di WhatsApp. Terus anak-anak itu membaca. Dan juga anak-anak juga ada buku panduannya. Kalau kelas 4, 5, 6 itu buku panduannya ada. Jadi di sana nanti anak-anak itu membaca buku panduan. Kita hanya di HP ini aja menyerahkan poin-poinnya saja, memberitahu poin-poinnya
yang akan dibaca anak-anak atau yang akan dipelajari di rumah. Nah, tentu ada juga kalau yang besar anak-anak kelas 6 dan 4 itu tentu ada juga bertanya. Kalau kurang mengerti dia mau bertanya, silakan bertanya di HP. Nah, jadi tugasnya itu adalah daring. Tugasnya daring. Tugas melalui elektronik dan nanti mengumpulkannya sendiri-sendiri ke sekolah. Contoh tidak berkelompok-kelompok. Nah, terus dia terima tugas lagi melalui WhatsApp, ada kumpulkan. Jadi sambil kalau anak-anak itu mengumpulkan, kita contohnya isi kehadiran, nanti contohnya langsung kita isi kehadiran anak-anak itu nanti ya waktunya diatur, misalnya jam 8 berapa orang, jam 9 berapa orang, sampai jam 12. Jadi daring kita pelajari, kita mengajarkan melalui daring saja. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa suka dan duka Bapak dalam masa pandemi ini? Dukanya dulu, dukanya banyak. Ya. Dukanya banyak. Yang pertama dukanya kita tidak bisa tatap muka. Kalau olahraga kan pelajaran yang ceria, yang bergembira. Apalagi di dalam SD ini, di SD tentu materinya tidak sama dengan SMA, SMP. Kalau di SD banyak bermain, anak itu sukaria. Contohnya kita ajarkan materi dulu 20 menit atau 30 menit kan. Setelah itu anak-anak itu bermain. Itu yang sukanya kita ketemu sama teman-teman di sekolah, ketemu dengan anak-anak, berbagi cerita dengan anak-anak di lapangan, pun berolahraga. Kalau sukanya tadi apa itu? Suka kan? Suka. Kalau sukanya kita di rumah aja kan. Di rumah kita hanya mengasih tugas lewat WA. Hari-hari kita banyak di rumah, banyak sama anak-anak, banyak sama istri, banyak sama pekerjaan di rumah itu aja kita. Bagus ya tadi. Baik dah. Terima kasih Bapak yang telah bersedia untuk diwawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobri Putra Batapes. Bang, dari Yayan Batu Sangkal ingin mewawancarai Abang. Terlebih dahulu, bisakah dipersilakan Abang mengenalkan nama Abang? Perkenalkan, nama Abang Bang Jo. Oh, Bang Jo lah. Saya dari sini akan melontarkan 5 pertanyaan tentang kegiatan olahraga Abang, Bang. Ya, silakan. Yang pertama, kegiatan olahraga seperti apa Abang dalami? Atau yang Abang sering lakukan? Yang sering Abang lakukan biasanya di futsal gitu ya. Tapi ada juga di yang lainnya. Oh, berapakah pemanasan dalam olahraga futsal itu, Bang? Kalau saya pribadi biasanya lebih kurang 15 menit lah sebelum bertanding gitu. Main. Apakah ada selain olahraga futsal itu Bang lakukan? Ada seperti badminton, renang. Dalam kegiatan olahraga ini Bang, apakah ada kendala Abang dalam kegiatan olahraga futsal ini? Kendala Di waktu atau gimana Bang? seperti waktu itu enggak ada sih. Ya biasa aja. Apakah Abang ada lari sore atau kegiatan latihan fisik lainnya? Ada Bang, biasanya tuh saya lakukan 2 kali seminggu ya Bang. Untuk meningkatkan kesehatan tubuh saya itu Bang. Sekian Bang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.